Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ansori dengan NIM 026 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan studi literatur dengan judul Desain Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikro. Bab 1. Dasar teori. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mikro merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil dan pedesaan. Dengan memanfaatkan aliran sungai atau air terjun kecil, PLTA mikro dapat menghasilkan listrik dengan dampak lingkungan yang minimal dan biaya operasional yang rendah. Desain PLTA mikro yang efisien dan efektif menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi sumber daya air yang tersedia. Makalah ini untuk membahas berbagai aspek dalam perancangan PLTA mikro, mulai dari pemulihan lokasi, perhitungan debit, pemeliharaan turbin yang sesuai, hingga sistem kontrol dan distribusi listrik. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan pertimbangan teknis dalam desain PLTA mikro, diharapkan dapat mendorong pengembangan dan implementasi teknologi ini secara lebih luas. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan akses listrik di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pembangkit listrik tenaga air PLTA mikro adalah sistem pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan listrik. PLTMH memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Kapasitas dari PLTMH tidak melebihi dari 1000 kW. Indonesia memiliki air yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi yang paling murah karena merupakan transformasi energi dari energi kinetik berupa pergerakan aliran air menjadi energi listrik dan memanfaatkan generator yang diputar dengan turbin air. Untuk memutar turbin air, diperlukan air dalam jumlah yang konstan sehingga putaran kincir yang memutar generator juga konstan. Semakin besar jumlah air yang memutar kincir, maka makin kuat energi kinetis yang dihasilkan. Tentunya semakin besar energi yang didapatkan. Pembangkit listrik tenaga air PLTA mikro telah menjadi subjek penelitian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut ini adalah tinjauan dari beberapa studi literatur terkini yang relevan dengan desain PLTA mikro. 1. Konsep dasar PLTA mikro. Rabe 1985 dalam bukunya Hydropower, the Design, Use and Function of Hydromechanical, Hydraulic and Electrical Equipment, memberikan landasan teori yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar pembangkit listrik tenaga air, termasuk skala mikro. 2. Pemilihan lokasi dan analisis faktor-faktor kritis dalam pemilihan lokasi PLTA mikro dibahas secara mendalam oleh Single et al. 2010 dalam Micro Hydro Power Resource Assessment Handbook. Mereka menekan pentingnya analisis topografi, hidrologi, dan geologi dalam menentukan kelayakan suatu lokasi. 3. Desain turbin
penelitian oleh Williamson et al. 2019 berjudul Design Optimization of a Cross-Flow Turbine for Micro Hydropower Application menunjukkan bahwa optimasi desain turbin cross-flow dapat meningkatkan efisiensi PLTA mikro secara signifikan, terutama untuk lokasi dan heat rendah. 4. Sistem kontrol dan otomatis Bob Sweden Wigel 2020 dalam artikel mereka Adaptive Neurofusion Control System for a Micro Hydropower Plant memperkenalkan pendekatan inovatif dalam sistem kontrol menggunakan logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan yang dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi operasional. 5. Aspek ekonomi dan keberlanjutan studi komprehensif oleh Albertan et al. 2015 yang berjudul Operation, Performance and Economic Analysis of Low-Head Micro Hydropower Turbines for Rural and Remote Areas. A review memberikan wawasan tentang aspek ekonomi dan berkelanjutan PLTA mikro di daerah terpencil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, saya Tamtama Adi Yuda, NIM 051, Bab 3, Dasar Parameter Perancangan. 1. Sumber air. Debit air, mengukur volume air yang tersedia. Ini adalah faktor kunci dalam menentukan kapasitas PLTMH, tinggi jatuh, selisih ketinggian antara titik masuk dan keluar air. Ini mempengaruhi energi potensial yang dapat dihasilkan. 2. Konstruksi dan infrastruktur. Saluran intake. Struktur untuk menangkap dan mengalirkan air ke turbin, saluran pipa penstock, pipa yang membawa air dari saluran intake ke turbin, diameter dan panjangnya harus diperhitungkan untuk meminimalkan kehilangan tekanan. Pemilihan jenis turbin tergantung pada tinggi jatuh dan debit air. 3. Komponen sistem. Yang pertama, generator, mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Kedua, sistem kontrol, mengatur operasi PLTMH dan memastikan efisiensi serta keselamatan sistem. 4. Pertimbangan lingkungan. Dampak lingkungan. Evaluasi pengaruh terhadap ekosistem lokal, termasuk flora dan fauna. Sosial, melibatkan masyarakat lokal dalam perancangan dan pengelolaan. 5. Aspek ekonomi. Pertama, analisis biaya, perhitungan biaya, investasi, operasional, dan pemeliharaan keberlanjutan, menilai kelayakan jangka panjang PLTMH dalam menyediakan energi. 6. Regulasi dan izin, memperoleh izin dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa proyek mematuhi semua peraturan dan standar. 3.1 Penentuan jenis dan ukuran. 1. Survei dan analisis sumber air. Pengukuran debit air. Ukur aliran air dalam meter kubik per sekon. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode seperti pengukuran waktu genangan atau pengukur aliran ukur ketinggian air dari titik tertinggi ke titik terendah di sepanjang jalur aliran air yang akan digunakan. 2. Perhitungan potensi energi. 2. Perhitungan potensi energi. Gunakan rumus berikut untuk menghitung daya potensial. Rumusnya Pi sama dengan N titik Pi titik G titik H titik H. 3. Pemilihan jenis turbin. Berdasarkan hasil pengukuran debit dan heat, pilih jenis turbin yang sesuai. Contohnya turbin Pelton cocok untuk head tinggi,
dan debit rendah. Turbin Francis cocok untuk head menengah dan debit menengah. Turbin Kaplan cocok untuk head rendah dan debit tinggi. 4. Desain sistem. Ukuran turbin dan generator. Pilih ukuran turbin dan generator berdasarkan daya yang telah dihitung. Sistem penyaluran air. Rancang saluran untuk mengalirkan air dari sumber ke turbin. Infrastruktur. Pertimbangan kebutuhan infrastruktur lain seperti bangunan penampung, kontrol, dan sistem distribusi. 5. Analisis ekonomi dan lingkungan. Biaya proyek. Hitung biaya investasi awal, biaya operasi, dan pemeliharaan. Dampak lingkungan. Lakukan kajian dampak lingkungan untuk memastikan keberlanjutan proyek. 6. Pengujian dan implementasi. Lakukan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sesuai rencana. Siapkan rencana pemeliharaan untuk menjaga efisiensi sistem. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menentukan jenis dan ukuran sistem pembangkit listrik mikrohidro yang paling sesuai untuk lokasi dan kebutuhan spesifik Anda. Ini gambar sistem produk. Bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk, nama Zaki Abdullah dengan NIM 028. Saya akan melanjutkan dari bab 4. Perancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidrolik atau PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 100 kW yang memanfaatkan potensi aliran air yang terdapat di pedesaan sebagai sumber tenaga, misalnya saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam. PLTMH memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan, serta dengan biaya investasi yang terjangkau, sehingga cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau aliran listrik PLN. Secara teknis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin dengan generator. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuh air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar. Misalnya dengan ketinggian air 2,5 meter dapat menghasilkan listrik 400 watt. Prinsip kerja PLTMH adalah memanfaatkan ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran sungai, air yang mengalir melalui intake dan diteruskan oleh saluran pembawa hingga penstock akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Turbin air akan memutar generator dan menghasilkan listrik. Ini contoh gambar singkatnya. 4.1 Tools yang digunakan untuk merancang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Anda memerlukan beberapa alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur aliran air untuk mengukur air debit, anemometer untuk mengukur kecepatan aliran udara jika diperlukan, tachometer untuk mengukur kecepatan putaran turbin. Yang keempat, multimeter untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Yang kelima, pengukur kedalaman air untuk mengetahui kedalaman sungai atau aliran air. Yang keenam, pipa PVC atau pipa besi untuk saluran air menuju turbin. Yang ketujuh, alat las untuk menyambung komponen logam. Yang kedelapan, kompresor jika diperlukan untuk pembuatan komponen. 4.2 Input ke parameter. Yang pertama, sumber air. Debit aliran Q mengukur volume air yang mengalir per detik dengan kecepatan
mengalir per detik dalam meter per kubik. Ketinggian air selisih tinggi antara titik intake dan turbin meter dalam satuan meter. Yang kedua, karakteristik turbin. Jenis turbin yakni Pelton, Francis atau turbin Kaplan. Efisiensi turbin, presentasi efisiensi turbin saat beroperasi. Yang ketiga, generator, perlengkapan dan infrastruktur, kebutuhan energi, lingkungan atau ekonomi. 4.3 Proses simulasi. Mengutip dari buku PLTMH, pembangkit listrik tenaga air mikrohidro, panduan lengkap membuat sumber energi terbaru. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada dasarnya memanfaatkan beda ketinggian serta jumlah debit air per detik dengan menggunakan aliran air irigasi, sungai atau air terjun. Kemudian energi ini dihubungkan dengan generator listrik yang nantinya akan mengalihkan energi listrik. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Advertisement secara teknis. Ini merupakan sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Untuk membangun sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro dibutuhkan beberapa komponen, yakni bendungan untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam bak pengendap. Yang kedua, bak penenang digunakan untuk mencegah sampah, batu, pasir, dan benda lainnya masuk ke dalam pipa pesat. Yang ketiga, pipa pesat atau penstock dibutuhkan untuk menggerakkan turbin agar dapat menghasilkan energi yang maksimal. Yang selanjutnya, bagian yang paling penting dari sistem mikrohidro adalah turbin. Komponen ini berfungsi untuk mengubah putaran yang dihasilkan menjadi energi listrik. Hal tersebut dilakukan dengan puli pada rotor yang dihubungkan dengan puli pada generator. Selanjutnya dibutuhkan generator untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis turbin. Ketika menggunakan komponen-komponen di atas, kondisi geografis serta aliran suatu tempat juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya adalah RAB. Ini dari RAB dari kelompok 8 adalah RAB dari kelompok 8 dengan komponen turbin sejumlah 1, harga kesatuan 149.600. Komponen generator jumlah 1 dengan harga estimasi 269.500. Untuk regulator dengan estimasi harga 105.000. Untuk inverter dengan estimasi biaya 308.000. Pipa saluran dengan ukuran 50 sampai 100 meter dengan estimasi 60.000. Penstock dengan estimasi biaya 283.500. Beton 1 sampai 3 meter kubik dengan estimasi 1.476.000. Kabel listrik dengan jumlah 50 meter sampai 100 meter dengan estimasi 350.000. Total estimasi harga biaya dari kelompok 8 yang dikeluarkan adalah sejumlah 3.1.600. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.